Di awal cerita, kita diperlihatkan pada seorang pelajar wanita bernama Bung Yebun. Ia berlari sekencang-kencangnya menuju pinggir laut karena ibunya tewas setelah mobilnya terjatuh ke dalam laut dan polisi terlambat menyelamatkannya. Yebun pun pindah ke rumah bibinya Jun Hyuk Uk di pinggiran kota bernama Mujin yang juga tinggal dengan kakeknya Jung Woo Hwan. Tidak seperti bibinya, kakek Bung Yebun terlihat cuek dan tidak peduli dengan Yebun. Yebun lalu masuk ke sekolah di daerah itu. Lalu ia berteman dengan putri teman bibinya yang bernama Bae Ok-hwi. Selama di sekolah, hanya Ok-hwi yang selalu menjadi garda terdepan untuk Yebun. Ia selalu menolong Yebun jika Yebun dirundung atau dihina oleh orang lain. Meskipun Ok-hwi tidak pintar, tapi Yebun sangat senang bisa bersahabat dengan Ok-hwi. 눈에 힘 빡 죽어! 너 맹하게 굴면 약 보인다잉. Singkat cerita, akhirnya Yebun lulus SMA dengan prestasi yang sangat memuaskan. Ia bahkan mengambil jurusan perkuliahan sebagai dokter hewan sama seperti kakeknya. Dan ia berjanji akan mengembangkan bisnis klinik hewan ternak milik kakeknya itu. 야, 잘 부탁해. 15 tahun kemudian, Yebun berhasil menjadi dokter hewan dan membuka klinik hewan menggantikan kakeknya yang sudah pensiun. Berbeda dengan kakeknya, Yebun membuka klinik hewan peliharaan, bukan klinik ternak. Berhubung ada pelanggan yang ingin Yebun memeriksakan sapi, bibinya langsung menyuruh Yebun untuk datang ke rumah pelanggan itu. Pada saat itu, di desa mereka banyak dikunjungi oleh orang-orang karena menurut bibinya di daerah mereka bakalan ada hujan meteor pertama setelah 100 tahun lamanya. Menurut Hyun Uk, ini adalah kesempatan emas untuk klinik mereka agar bisa dikenal oleh orang-orang. Dengan cara Yebun harus menyebarkan brosur klinik mereka. Di daerah itu juga sedang ada pemilu dan Yebun akrab dengan salah satu kandidatnya. Ia bernama Cha Juman. Menurutnya, keikutsertaan kakeknya Yebun sangat berpengaruh pada pemilihan kali ini dan ia yakin Juman akan menang. 쉽게 되시겠죠? Sementara itu di stasiun, datanglah seorang detektif yang baru saja dipindahkan ke daerah kota Mujin. Ia bernama Moon Jang-yeol dan ia sangat berantusias ingin sekali menangkap para penjahat di daerah Mujin. Ia lalu bertemu dengan Yebun saat di perhentian bus, di mana Yebun sedang membagikan brosurnya dan Jang-yeol kurang menyukainya. Karena sudah terlambat untuk mengecek sapi, Yebun pun pergi dan tidak memperdulikan Jang-yeol. Jang-yeol lalu pergi ke kantor polisi kota Mujin. Saat di sana, ketua tim tengah sibuk karena tiba-tiba ada kasus darurat yang berkaitan dengan obat-obatan. Jang-yeol sangat bersemangat, tapi ternyata itu adalah kasus di mana sapi yang diberi suntikan oleh Yebun tiba-tiba kabur dan membawa Yebun pergi. Untungnya karena di sana ada polisi dari unit kekerasan, hal tersebut langsung bisa diatasi. 약 사건이라며. 백신 맞다가 소가 놀랐대. Menurut salah satu polisi di sana, Dok-hwi, Jang-yeol harus maklum kenapa unit mereka melakukan tugas semacam ini. Ini semua karena di daerah mereka tidak ada kasus kejahatan, karena semua orang di kota ini jujur dan juga baik hati. Sementara, Jang-yeol ingin sekali ada kasus karena dari kasus-kasus yang ia selesaikan, detektif akan dapat poin dan bisa kembali ke kantor pusat di Seoul. Menurut kepala tim mereka, Woo Jung-mook, hal tersebut tidak mungkin terjadi di daerah ini. Karena di tempat ini tidak mungkin ada kejahatan dan tempat ini bukan untuk mencari poin seperti yang Jang-yeol inginkan. Lebih baik mumpung ada di sini, Jang-yeol beristirahat saja. 뭐 구해야죠. 참 이렇게 가렸나. Jang-yeol kemudian menyewa rumah yang dimiliki oleh Ok-hwi. Rupanya Ok-hwi adalah kakak dari Dok-hwi. Makanya nama tempat sewa mereka adalah Okidoki. Lalu di klinik, Yebun protes karena pinggangnya masih sakit setelah menyuntik seekor sapi yang kabur. Ia tidak akan mau lagi menerima sapi di kliniknya. Tapi menurut bibinya, Yebun sekarang adalah kepala keluarga dan mereka harus mencari uang yang banyak sehingga mereka juga harus menerima sapi maupun babi. Lalu tiba-tiba, seorang pria bernama Jeon Gwang-sik datang ke klinik dan meminta Yebun untuk memeriksakan sapinya yang terlihat gelisah karena sedang hamil. Yebun awalnya tidak mau, tapi bibinya terus memaksanya karena bayarannya 2 kali lipat. Di sana dengan perlahan, Yebun memeriksakan sapi tersebut dan hal tersebut bertepatan dengan munculnya hujan meteor. Dan tiba-tiba, salah satu meteor dengan cahaya yang sangat terang mendekati mereka semua hingga tiba-tiba sesuatu terjadi pada
tangan Ye-bun setelah ia memegang bokong sapi tersebut. Ye-bun kemudian membuka matanya dan ia melihat wajah ibunya, namun ternyata itu hanya mimpi. Lalu Ye-bun terbangun di tempat tidurnya. Ternyata menurut bibinya, Ye-bun sudah pingsan selama 3 hari semenjak kejadian itu. 나 왜 쓰러졌대? 나 모르지. Setelah itu Ye-bun lalu memutuskan untuk datang ke kliniknya dan kemudian menggendong kucing peliharaannya. Pada saat tangannya menyentuh bokong kucing itu, tiba-tiba Ye-bun bisa melihat masa lalu kucing tersebut, di mana dulu kucing peliharaannya itu adalah kucing jalanan dan dipungut oleh Ye-bun. Ye-bun bingung apa yang barusan ia lihat. Ia lalu menyentuh bokong guguk yang ada di kliniknya dan ia juga melihat keadaan guguk itu sebelum disentuh oleh Ye-bun. Tiba-tiba kawan bibinya datang dan di sana ia memberikan seekor ikan. Untuk menuntaskan rasa penasarannya, Ye-bun lalu menyentuh bagian ekor ikan itu dan kemudian ia melihat saat ikan itu dipancing oleh saudara kawan bibinya itu. Ye-bun lalu memutuskan untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Tapi menurut hasil MRI, Ye-bun tidak kenapa-napa. Ye-bun lalu menceritakan hal ini kepada dokter tentang apa yang ia lihat. Namun dokter malah berucap sebaiknya Ye-bun datang ke dokter psikiater saja. 미치겠네 진짜. Ye-bun bingung harus bagaimana. Ia lalu pergi ke Toserba milik Oki dan minum soju di sana. Meskipun sebenarnya Ye-bun tidak bisa minum-minum. Ia lalu curhat dengan Oki apa yang telah terjadi kepadanya, di mana sepertinya Ye-bun bisa melihat memori hewan-hewan yang ia sentuh. Oki lalu menyuruh Ye-bun untuk pergi ke seorang dukun bernama Park Jo-bae. Sebenarnya ia adalah dukun palsu dan juga sebenarnya ia tidak tahu apa yang terjadi kepada Ye-bun. Ia bahkan menyuruh Ye-bun untuk menjadi cenayang saja jika memang Ye-bun bisa melihat memori hewan-hewan. Menurut Jong-bae, saat ini Ye-bun sedang dirasuki oleh dewa hewan yang bernama Jane. Jane sendiri menurutnya adalah nama kekasih Tarzan karena Tarzan adalah manusia yang dekat dengan binatang. Dan jika Ye-bun tidak mau menjadi cenayang, maka orang-orang di dekat Ye-bun bisa saja terluka. Dan sayangnya biaya untuk menjadi cenayang adalah 20 juta won, angka yang cukup mahal bagi Ye-bun. 네가 안 받으면 식구들이 다 Tiba-tiba di hari itu, kakeknya Ye-bun terjatuh di tangga saat ia membantu kampanye. Hyun-uk heran mengapa ayahnya sekarang malah mengurusi kampanye. Padahal sebenarnya ayahnya ini tidak terlalu menyukai politik. Ye-bun sebenarnya ingin memeriksakan kondisi kakeknya, namun sayangnya kakeknya menolak. Ye-bun pun sedih melihat kakeknya yang masih belum bisa menerimanya sampai sekarang. Ye-bun lalu teringat dengan kata-kata dukun tersebut. Jika ia tidak mau menjadi cenayang, maka orang-orang terdekat akan terluka. Ye-bun lalu memutuskan untuk mengikuti kata-kata cenayang Jong-bae. Jong-bae menyuruh Ye-bun untuk mengeluarkan unek-uneknya terlebih dahulu kepada dewa yang ada di sana. Ye-bun lalu menceritakan semenjak ayahnya meninggal, ia tinggal berdua saja dengan ibunya. Lalu tiba-tiba ibunya malah bunuh diri dan ia kemudian tinggal dengan bibi dan kakeknya yang tidak pernah menganggap dirinya. Mungkin ini semua karena ayah dan ibunya dulu menikah tanpa restu dari kakeknya dan ia meminjam dana untuk merenovasi klinik mereka. Alih-alih mendapatkan banyak untung, ternyata Ye-bun malah membuat hutang semakin menumpuk. Dan sekarang ia harus membayar cenayang karena dewa Jin ada pada dirinya. 안 하시더라고. 그래서 제가 병원 뒤에 Cenayang itu langsung sedih mendengar hidupnya Ye-bun. Tapi karena dia lagi butuh uang, mereka tetap mengadakan ritual aneh tersebut. Cenayang itu lalu menyuruh Ye-bun untuk naik ke atas pisau tajam karena ini adalah sebagian dari ritual. Tapi Ye-bun ingin cenayang Jong-bae yang duluan mencontohkannya. Awalnya ia juga sebenarnya ragu untuk melakukannya, tapi demi bayaran 20 juta, Jong-bae langsung berdiri di atas pisau itu dan kemudian membuat kakinya terluka, sehingga Ye-bun sadar jika Jong-bae menipunya. 카드 사줘. 카드 도난 신고 좀 하려고요. Ye-bun lalu mencari tahu di internet apa yang terjadi kepada dirinya. Banyak yang bilang jika ia mengalami kemampuan psikometri, yang artinya bisa melihat masa lalu melalui tangannya. Jadi Ye-bun berpikir mungkin tangannya juga berfungsi kepada manusia. Saat itu Ye-bun ingin mencobanya pada seorang pencuri di dalam bus. Ia mencoba memegang bokong pencuri tersebut, namun sayang kekuatannya tidak berfungsi. Ia pun ingin memegangnya sekali lagi, namun ia malah ditangkap oleh Jang Yeol yang langsung membawa Ye-bun ke kantor polisi.
정말 오해시거든요. 진짜 소미치겠. Okwi lalu melaporkan hal ini kepada bibinya Yebun. Bukannya malah khawatir, bibinya Yebun malah berdandan yang cantik dan ia dengan senang hati datang ke kantor polisi. Sementara Yebun akhirnya bisa dibebaskan karena ia tidak melakukan tindakan kejahatan yang cukup berat dan Yebun mau bekerja sama asalkan ia tidak melakukannya lagi. Saat Yebun sudah pergi dari sana, di saat itulah bibinya datang. Ternyata bibinya Yebun dan ketua tim Jungmook adalah mantan sepasang kekasih. Namun sekarang mereka jadi musuh bebuyutan di mana Hyun-uk sepertinya masih menyukai Jungmook. 유치장에 쳐 넣어버려. 오빠 이건 아니지. Pada malam itu, saat ingin menutup klinik, Yebun kedatangan seorang kakek-kakek yang bingung mengapa guguknya tidak ingin makan sesuatu. Yebun menyuruh kakek itu untuk segera membawa guguknya ke klinik, tapi sayang kakek itu tidak punya uang. Yebun lalu berkata jika di kliniknya sedang ada promo dan ia akan memeriksakan guguk kakeknya itu secara gratis. Saat diperiksa, awalnya Yebun tidak menemukan apa-apa saat memeriksakan guguk kakek tersebut, selain karena memang guguk itu sudah tua dan otot-ototnya sudah mulai mengendur. Tapi kakek itu yakin pasti ada masalah karena guguknya sama sekali tidak mau makan dan juga minum. Yebun lalu menyentuh bokong guguk itu dan di sana ia melihat jika guguk itu merasa bersalah kepada kakek itu. Ia kasihan melihat kakek itu selalu berbagi makanan kepadanya padahal kakek itu juga kelaparan. Karena kakeknya itu sudah tua, ia merasa bersalah karena kakek itu selalu membersihkan kotorannya dan guguk itu juga takut kehilangan kakek yang sudah bersamanya. Melihat memori pada guguk kakek tersebut, Yebun pun langsung memberitahu kakek itu. Kakek itu lalu berkata jika sebenarnya guguk itulah yang membuatnya punya semangat hidup. Jika saja guguk itu tidak ada, maka untuk apa kakek itu hidup? Setelah itu guguk itu akhirnya mau makan dan kakek itu berterima kasih kepada Yebun. 언제든지 데리고 오세요. Setelah kakek itu pergi, Yebun melihat Dokwi sedang membantu polisi baru yang baru saja menangkapnya dan ia adalah Jang Yeol. Dia masih saja berbicara kasar kepada Yebun karena menurut Jang Yeol, Yebun adalah pelaku kriminal. Saat akan naik tangga, tiba-tiba Jang Yeol hampir terjatuh dan Yebun berusaha menahan bokong Jang Yeol dan ia bisa melihat memori Jang Yeol di mana dulu Jang Yeol adalah polisi hebat, namun sayang ia dikhianati oleh rekannya. Saat itu, Jang Yeol langsung marah karena baru saja Yebun menyentuh bokongnya. Ia lalu mengatai Yebun seorang mesum dan kemudian membantingnya ke tanah. 이런 변태 새끼가 이씨.